Selamat pagi Pak Yusuf, Bu Lili, para asisten dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2, kami akan melakukan presentasi proposal penelitian kecil yang berjudul pengaruh variasi waktu fermentasi super padat terhadap proses biodelignifikasi daun kelor menggunakan Aspergillus niger. Berikut adalah anggota kelompok 2 yang terdiri dari Dapa, Audrey, Niko, Najwa, dan Nandita. Selanjutnya pendahuluan. Tumbuhan kelor adalah salah satu tumbuhan yang banyak dimanfaatkan untuk produksi berbagai obat karena kandungan senyawa antioksidan dan antimikroba yang tinggi. Namun daun kelor memiliki kandungan lignoselulosa yang cukup tinggi dan kebanyakan senyawa bioaktifnya terdapat dalam bentuk konjugat. Hal ini menyebabkan rendahnya ekstrak senyawa antioksidan yang dapat diperoleh dari daun kelor tersebut. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, terdapat solusi biodelignifikasi dengan menggunakan Aspergillus niger yang dapat menghasilkan berbagai jenis enzim yang dapat menguraikan lignoselulosa dan mendegradasi bentuk konjugat senyawa bioaktif. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah sebagai Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah menentukan parameter pertumbuhan Aspergillus niger, kemudian menentukan kadar hemiselulosa pada daun kelor, lalu menentukan kadar selulosa pada daun kelor, dan yang terakhir adalah menentukan kadar lignin pada daun kelor hasil fermentasi menggunakan Aspergillus niger pada variasi waktu fermentasi 0, 1, 3, 5, dan 7 hari. Untuk hipotesis dapat dilihat pada selindia. Selanjutnya ada ruang lingkup. Jadi penelitian ini akan dilaksanakan pada tanggal 30 Maret hingga 27 April 2023 di Laboratorium Instruksional 1 dan 2, Gedung Labtek 1A, Institut Teknologi Bandung, Kampus Jatinangor. Untuk kondisi lab, parameter yang diukur dan parameter yang dihitung dapat dilihat pada salin D. Berikutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu mengenai tumbuhan kelor. Tumbuhan kelor memiliki banyak kandungan senyawa bioaktif seperti polifenol, karotenoid, asam fenolat, flavonoid, dan lain sebagainya. Untuk komposisi daun kelor dan juga klasifikasinya dapat dilihat pada salin dia. Selanjutnya ada Aspergillus niger, yang merupakan jenis jamur yang memiliki kemampuan untuk memproduksi enzim ekstraseluler yang berguna dalam produksi senyawa fenolik. Untuk kondisi optimum pertumbuhan Aspergillus niger dapat dilihat pada salin D. Selanjutnya terdapat metode Chasen, yaitu metode untuk menghitung jumlah koloni bakteri yang terdapat pada suatu sampel dalam medium. Kemudian terdapat metode data yang merupakan metode yang digunakan untuk mengukur kandungan lignoselulosa. Selanjutnya terdapat uji gravimetri yang merupakan metode kuantitatif untuk mencari nilai padatan yang tersuspensi dalam cairan dengan akurasi yang baik. selanjutnya mengenai fermentasi super padat, yaitu adalah salah satu metode fermentasi yang menggunakan medium atau substrat yang memiliki kandungan cair yang rendah. Kelebihan dari metode ini diantaranya adalah meningkatkan produktivitas, memudahkan proses downstream, dan cocok untuk fermentasi tinggi. Selanjutnya mengenai metode reflux. Metode reflux adalah salah satu metode pemisahan cairan berdasarkan titik didihnya yang dilakukan dengan menambahkan pelarut dan menguapkan campuran dan mengkondensasi campuran tersebut sehingga diperoleh zat yang diinginkan dalam beberapa siklus. Selanjutnya, Selanjutnya ada biodelignifikasi yang merupakan tahap awal yang bertujuan untuk mengurangi kandungan lignin dalam bahan berlignoselulosa dengan tujuan untuk membuka struktur lignoselulosa sehingga selulosa menjadi lebih mudah dijangkau. Faktor yang mempengaruhi biodelignifikasi dapat dilihat pada salin D. Berikut merupakan senyawa-senyawa yang terdapat pada tanaman kelor, yaitu selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Selulosa merupakan polisakarida yang sudah banyak dimanfaatkan di dalam bioindustri. Salah satunya adalah untuk produksi bioetanol. Kemudian terdapat juga hemiselulosa yang secara umum merupakan polisakarida yang berada di antara serat-serat selulosa pada dinding sel tumbuhan. Pada daun kelor, kadar hemiselulosa yang terkandung adalah 9,17%. Selanjutnya yaitu lignin yang merupakan salah satu komponen utama dinding sel tumbuhan berupa polimer fenoid alami dengan berat molekul tinggi dan berstruktur kompleks. Lignin di dunia industri dapat dijadikan sebagai bahan campuran makanan, kosmetik, maupun bioremediator. Berikut merupakan metode penelitian yang akan kami lakukan. Penelitian akan dilakukan pada tanggal 30 Maret sampai 27 April 2023 di Laboratorium Instruksional 1 dan 2, Labtek 1A ITB Kampus Jatinangor. Kemudian untuk alat dan bahan yang digunakan terdapat pada sel India. Berikutnya adalah rancangan penelitian. Tahap pertama yang kami lakukan pada penelitian adalah preparasi baik pada inokulum Aspergillus niger maupun pada daun kelor.
Setelah dilakukan preparasi, selanjutnya adalah dilakukan fermentasi menggunakan Aspergillus niger dengan variasi waktu 0, 1, 3, 5, dan 7 hari. Dan dari fermentasi tersebut dilakukan pengukuran berat kering, juga uji kandungan lignin selulosa. Selain itu, kami juga melakukan pengukuran kontrol berupa uji lignoselulosa kontrol dari substrat daun kelor yang tidak difermentasi. Hasil dari pengukuran berat kering adalah kurva pertumbuhan Aspergillus niger, dan dari uji kandungan lignoselulosa akan dihasilkan kandungan lignoselulosa. Berikut adalah variabel yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari variabel kontrol, variabel bebas, dan juga variabel terikat. Untuk rancangan acak lengkap penelitian yang kami lakukan, terdiri dari variabel bebas yang berupa waktu fermentasi, kemudian variabel terikat yang terdiri dari kandungan lignin, selulosa, hemiselulosa, dan Aspergillus niger. Berikut adalah prosedur penelitian yang akan dilakukan. Tahap pertama yang dilakukan adalah preparasi daun kelor. Preparasi ini dilakukan dengan menyimpan, lalu daun kelor dikeringkan dengan oven, dan terakhir disterilisasi dengan menggunakan autoclave. Tahap selanjutnya adalah persiapan inokulum. Pada tahap ini, Aspergillus niger dilarutkan dalam aquades, dan kemudian dilanjutkan dengan tahap fermentasi daun kelor menggunakan Aspergillus niger. Pada tahap ini, substrat diberi air untuk menambahkan kadar airnya, lalu dilakukan penambahan glukosa dan juga ragi. Tahap selanjutnya adalah pengukuran berat kering jamur. Tahap ini diawali dengan pengambilan sampel yang dianggap sebagai sampel A, kemudian pengeringan substrat dengan oven dan ditimbang hingga konstan dan dianggap sebagai berat B, kemudian penambahan larutan asam dan dipanaskan dengan water bed, dan terakhir adalah dikeringkan dan ditimbang hingga konstan dan dianggap sebagai berat C. Tahap terakhir adalah pengujian lignoselulosa, dilakukan dengan pengambilan sampel dan dianggap sebagai berat A, lalu dicampur dengan air, disaring, dikeringkan dan ditimbang hingga konstan dan dianggap sebagai berat B, kemudian direflux, dikeringkan dan ditimbang hingga konstan dan dianggap sebagai berat C, lalu kemudian dicampur dengan H2SO4 dan direflux kembali serta dikeringkan dan ditimbang hingga konstan dan dianggap sebagai berat B. Terakhir, campuran diabukan dengan furnace dan dianggap sebagai berat E. Berikut merupakan persamaan yang digunakan dari prosedur penelitian yang telah disebutkan sebelumnya. Terdiri dari kadar air, biomasa kering jamur, dan terakhir pengujian lignoselulosa yang terdiri dari hemiselulosa, selulosa, dan juga lignin. Berikut merupakan lini masa penelitian kami. Penelitian kecil kami akan dilakukan mulai dari bulan Maret dan bulan April 2023. Terdapat beberapa tahapan yang akan dilakukan, mulai dari preparasi, uji kontrol, proses fermentasi, pengambilan sampel, pengujian senyawa, dan pengambilan data. Untuk jadwal lebih lengkapnya dapat dilihat pada layar. Berikut merupakan rancangan anggaran biaya penelitian kami untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan mulai dari kultur, tray, aluminium foil, karet, plastik tahan panas, dan juga trash bag. Dan membutuhkan biaya sekitar kelompok kami. Terima kasih.